Lain, pemirsa, seorang mahasiswa asal Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang tewas di Bali masih misteri. Pasalnya pihak keluarga menilai korban meninggal dengan luka tak wajar. Ibu korban, Aprilina Lumbantoruan, mengungkapkan selama menempuh pendidikan di Bali, putranya tidak pernah ada masalah. Bahkan keduanya sering melakukan komunikasi setiap hari. Ibu korban juga mengaku selalu terbuka kepada keluarganya tentang apapun yang terjadi selama kuliah di Bali. Mak, kalau nggak ada uangmu, Mak, dikit pun Baik, apa bayarkan, Mak. Nggak usah. Kalau uang makanku itu entah 50.000 lah dulu, Mak, kirim. Iya, iya bapakku. Bisa 50.000, nggak apa-apa. Iya, Mak, 50.000 dulu, Mak. Kalau udah aku kirim itu 50.000, makasih ya, Makku. Mak, itu panggilan dia sama aku. Nggak ada, nggak pernah dia cerita ada masalah di sana. Nggak pernah dia cerita. Pokoknya nggak ada lah masalah. Anakku ini baik. dibunuh. Tapi siapa? Siapa yang halang-halangi hanya untuk mengotopsi? Siapa yang nggak tahu aku? Aduh Tuhan, kami mohon Baik, apalah, mohon keadilan Tuhan, Pak Jokowi. Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan kakak kandung korban, Mona Lisa Nababan. Selamat sore Mbak Mona, sebelumnya kami ingin kembali mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya adik Anda. Baik, Mbak Mona, Anda adalah orang pertama yang mengunggah kisah meninggalnya adik Anda ke media sosial. Dan Anda menyebut adik Anda bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh. Apa yang membuat pihak keluarga yakin mengambil kesimpulan tersebut? Karena korban waktu saya melihat korban adik saya melihat video, saya melihat foto yang dikirimkan kepolisian kepada kami, banyak kejanggalan yang dimana disebut adik kami almarhum meninggal bunuh diri, ditemukan di kos-kosan. Saya melihat sendiri di foto tersebut, di mana adik saya itu tergantung di balik pintu kamar kosnya dengan keadaan kaki menekuk dan kena lantai, kakinya napak lantai. Saya juga lihat di wajah adik saya memar, ada darah dari hidung dan mulut, ada memar di tangan, engsel, tangannya juga ada kerusakan karena pada saat itu yang saya lihat jasad adik saya itu sudah mengalami pembekakan, tapi engsel lengannya ini masih terlihat jelas menonjol keluar. Saya melihat juga ke bawah, dari arah paha adik saya itu mengalir, ada aliran darah sampai memenuhi ubin pesannya. Dan adik saya itu masih lengkap dengan posisi memakai topi. Baik, Jadi saya rasa kalau adik saya dibilang bunuh diri, itu enggak. Adik saya dibunuh. Jadi pihak kepolisian sempat mengatakan bahwa adik Anda ini meninggal karena bunuh diri, walaupun di TKP ditemukan luka-luka, kemudian juga tadi Anda sampaikan bersimbah darah dan sebagainya. Ya, selain kepolisian juga banyak oknum. Pada hari di mana kami menerima informasi adik kami meninggal, banyak oknum yang menelpon saya, meyakinkan saya bahwa adik saya bunuh diri. Saya tidak tahu persis kenapa orang awam bisa-bisanya memberikan informasi kepada kami keluarga bahwa adik saya bunuh diri. Gitu. Oknum yang Itu juga menelpon keluarga Anda ini keluarga. siapa, Mbak Mona? Siapa oknum yang menelpon dan menginfokan bahwa adik Anda meninggal karena bunuh diri? Oknum yang di sana itu senior-senior saya, yang memang pada dasarnya saya berkuliah di Universitas Udayana. Senior-senior di sana meyakinkan dengan bukti bahwa
mereka memberikan saya keyakinan dengan memotokan HP adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga. Saya juga mempertanyakan kenapa barang bukti berupa HP yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difotokan oleh masyarakat. Ada banyak sekali kejanggalan yang patut dipertanyakan. Tapi Anda sempat melihat yang disebut sebagai pesan terakhir dari adik Anda. Apakah bahasanya ini berbeda dengan yang biasanya digunakan oleh Aldi? Saya melihat. Saya melihat karena sudah dikirimkan ke saya cross check. Adik saya itu pasti dalam bahasa Batak karena dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jadi saya tahu persis adik saya itu ketikannya seperti apa kepada saya karena dia juga sering berbahasa Batak, mengetik ke saya. Dari pengakuan teman-temannya juga itu bukan ketikan adik saya. Dan saya sebagai orang Batak, semua sebagai orang Batak di sini, untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan. Pesan terakhirnya ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Batak, Mbak Mona? Untuk pesan terakhir kepada mama saya, dia menggunakan bahasa Batak. Ada pesan terakhir kepada pacarnya, dan pesan terakhir yang satu lagi untuk anak bapak kos. Tapi berbeda begitu ya bahasa yang digunakan ya, dengan bahasa yang digunakan bapak kos dan anak bapak kos, dan untuk pacarnya itu bahasa Indonesia. Oke. Tapi komunikasi Aldi dengan keluarga selama ini seperti apa, Mbak Mona? Tadi disebutkan dengan ibu Anda katanya setiap hari berkomunikasi ya? Ya, pasti berkomunikasi. Kita selalu berkomunikasi. Aldi itu orangnya yang sangat terbuka di keluarga ini, bahkan dengan hubungan asmara, apapun yang dikerjakan di sana, Aldi itu selalu terbuka kepada kami. Jadi, kami yakin dengan kedekatan kami dengan adik kami. Kami yakin tidak ada unsur bunuh diri di sini. Kami yakin adik kami dibunuh. Polisi pertama kali menginfokan meninggalnya Aldi itu tanggal 18 ya, Mbak Mona. Anda ingat kapan terakhir kali Anda atau ibu Anda atau keluarga yang lain berkomunikasi dengan Aldi? Saya yang terakhir kali berkomunikasi dengan Aldi. Tanggal berapa, Mbak Mona? Itu di hari Rabu. Tanggal 15? Iya, Rabu sebelum kejadian. Itu sekitar jam 20 lewat, saya mengirimkan bukti transfer. Karena sebelumnya Aldi mengkomunikasikan ke saya, minta uang makan, saya kirimkan bukti, dan baru saya cek juga bahwa Aldi membuka bukti transferan saya itu jam 1.55 dini hari, waktu WIB. Berarti kalau di sana itu sekitar jam 2.55. Pesan itu baru dibaca Aldi Kamis dini hari artinya ya, Mbak Mona? Ya, Kamis dini hari. Sempat dibalas oleh Aldi? Tidak, hanya di-read, hanya dibaca. Baik, jadi terakhir memang komunikasi Kamis dini hari, kemudian hari Jumat tidak ada komunikasi sama sekali, dan hari Sabtu keluarga mendapat informasi dari polisi. Ya. Baik, Mbak Mona, terakhir mungkin saya persilakan Anda untuk menyampaikan harapan dari pihak keluarga dalam kasus ini. Harapan kami sangat besar untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Mohon doa serta dukungan, bantu kami menegakkan keadilan untuk keluarga kami. Siapapun persatuan orang Batak di Indonesia ini, advokat-advokat, kuasa hukum, siapapun yang bisa menolong kami, tolong bantu kami menyelesaikan ini. Kami butuh keadilan untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Jokowi, bantu kami Pak, kami rakyat kecil. Kami tidak bisa apa-apa Pak. Kami hanya butuh keadilan untuk kami Pak. Baik, kita akan kawal terus tentunya kasus ini, Mbak Mona, supaya kasus ini bisa diungkap secara transparan dan keluarga mendapat keadilan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Mbak Mona Lisa Nababan, kakak kandung dari Aldi, sudah bergabung di Berita Satu Sore. Sebelumnya, pemirsa, jenazah Aldi Sahilatua, mahasiswa Elizabeth International Bali, ditemukan meninggal di indekosnya, tiba di rumah duka Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Rabu malam. Isak tangis keluarga dan para kerabat tak terbendung saat peti jenazah korban tiba di rumah duka.
isak tangis keluarga dan para kerabat tak terbendung saat peti jenazah korban tiba di rumah duka pada Rabu malam. Bahkan orang tua korban menangis histeris dan nyaris pingsan saat melihat anak kesayangannya itu tiba di rumah dalam kondisi tidak bernyawa. Pihak keluarga pun meyakini Aldi Sahilatuana Baban tewas dengan cara tak wajar. Pasalnya terdapat sejumlah kejanggalan luka pada tubuh korban. Pihak keluarga pun berharap Kepolisian Republik Indonesia membantu mengungkap kasus ini dan segera menangkap pelaku. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Saya hirup semua aromanya. Saya nggak merasa itu bang. Adik saya lagi buat saya sendiri. Saya melihat gimana hancurnya mayat adik saya. Biarpun sebenarnya saya nggak tega dari foto yang beredar di masyarakat. Saya beranikan diri untuk melihat. Saya pengen keadilan untuk keluarga kami. Saya lihat foto adik saya. Biarpun posisinya itu tergantung, tapi kakinya itu masih nabrak ke lantai. Luka lebam di badan adik saya. Ada darah berdarah di ubin. Ada juga darah di hidung dan di mulut. Untuk semua penegak hukum, untuk semua orang-orang hebat, orang Batak di luar sana, bantu kami, tegakkan keadilan untuk kami, untuk Pak Jokowi, untuk Pak Kapolri, bantu kami Pak, kami rakyat kecil, kami butuh keadilan Pak. Aldi ditemukan tak bernyawa oleh pemilik kos tempat korban tinggal di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pemilik kos curiga dengan kondisi sekitar kamar korban yang dipenuhi dengan lalat. Pemilik kos lantas melaporkan hal ini ke polisi. Tim Liputan, B Universe.